Lalu membuktikan kebenaran dari hukum perceraiannya ya. Jadi apa tadi dibawa? Apa yang dipersatukan Allah tidak bisa dipisahkan. Apa hubungannya dengan kebenaran Tuhan gitu loh? Tuhan itu benar, agama itu benar, Kristen itu benar, Islam itu benar, ya dari Tuhannya mengatakan agamanya benar gitu loh. Kenapa tiba-tiba loncat ke hukum perceraian itu? Terus ini kan hukum perceraian oke yang tidak bisa dipisahkan oleh Tuhan gitu kan. Bukan hukum perkawinan. Hukum perkawinan itu adalah kamu harus datangkan kedua orang tuamu, lalu datangkan juga kedua orang tua wanita, lalu persatukan mereka, lalu kemudian kesepakatan terjadi, maka itulah pernikahan. Itu baru hukum pernikahan atau perkawinan gitu. Tapi kalau misalnya udah berbicara perpisahan antara orang yang sedang beristri, bersuami, itu namanya perceraian. Ini hukum perceraian, gitu loh. Hukum perceraian. Gimana mau dibilang cerai kalau kalau kawinnya aja belum sah gitu. Ini pertama, jadi ada dua akibat yang gara-gara Oki bawakan ini gitu. Pertama, melenceng dari pembuktian kebenaran gitu. Lalu yang kedua, ini mau dibilang cerai, gimana caranya kalau kawinnya aja belum tahu yang sah itu yang seperti apa gitu loh. Apa yang dipersatukan oleh Allah gitu, itu kan masih ngambang, masih general. Kayak gimana dipersatukan Allah gitu, gitu loh Ki. Kayak gimana sih dipersatukan Allah gitu? Karena yang gue lihat Kristen itu dipersatukan pendeta gitu. Kita nggak tahu Allahnya di mana. Jadi jangan bilang dipersatukan Allah kalau yang di depan kalian itu pendeta gitu loh. Gitu sih maksud gue. Nah terus soal apa lagi? Kenapa membatasi Tuhan gitu? Ya Tuhannya kalau nggak ngomong ya jangan difitnah. Intinya gitu aja bre. Kalau Tuhan nggak ngomong mengenai pembatasan-pembatasan gitu, jangan difitnah. Contoh misalnya ada agama bilang Tuhan kami menjadi kelereng gitu kan, dan itulah kemahakuasaan Tuhan kami gitu. Oh gitu, kapan Tuhan yang ngomong dia jadi kelereng? Nggak ada. Ya lu fitnah. Fitnah itu. Sama kayak Oki gitu. Bilang Oki siapa? YHWH, YHWH menjadi manusia kan kayak gitu. Kapan YHWH atau siapalah yang ngomong dia menjadi manusia? Kapan dia bilang gitu? Nggak ada. Kalau nggak ada ya fitnah. Ngapain mengimani suatu iman dari fitnah gitu loh, Bre. Gitu. Mending tinggalkan yang kayak gitu karena itu kejahatan seorang manusia, kejahatan terbesar manusia itu mengfitnah sesembahannya sendiri. Gitu, Bre. Terus apa lagi ya? Oh, 53 detik. Sama ini juga kalau memang benar kasihilah musuhmu itu ajarannya bagus. Iya bagus, bagus, bagus di kuping bagus gitu, tapi di prakteknya bingung, oke. Contoh misalnya kasihilah musuhmu. Ajarin coba, jelasin ke gua, oke? Gimana cara mengasihi iblis sama setan? Itu kalau di Islam itu musuh yang nyata mereka itu. Coba apa didoain ini iblis? Bertobatlah supaya kamu masuk surga iblis bersama-sama dengan kami. Masuklah ke dalam Kristen iblis. Percayalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat iblis gitu. Yang namanya musuh itu udah kekal. Kalau kita orang beriman, yang namanya musuh itu adalah orang yang akan masuk neraka gitu loh. Siapa aja mereka, ada setan, ada iblis, ada kaum munafik kayak gitu-gitu, gitu loh, oke gitu. Jadi cobalah di ini poin-poinnya itu disambungkan ke agama yang benar itu Kristen gitu loh, Bre. Oke, thank you. Oke, teman-teman, kita tanggapi dulu apa yang menjadi narasi Bang Kores ya, teman-teman ya. Berikan saya contohnya seperti apa landasan dasar iman Kristen itu adalah kasih. Saya berikan contoh yang paling sederhana, yang gampang kita lihat di depan mata kita sendiri. Apa yang tertulis di dalam Markus 13 akan 13? Markus 13 ayat yang ke-13. Kamu akan dibenci oleh karena namaku, tapi yang bertahan sampai pada kesudahannya, ia akan diselamatkan. Contohnya, kalau mau contoh yang paling mendasar, ketika saya live, itu berapa banyak hujatan. Bahkan yang pernah saya posting, bahkan orang tua saya dihujat. Istri saya dihujat. Bukan karena mereka benci dengan saya. Tidak. Tapi apa? Tapi karena mereka membenci. Saya mengenal Tuhan yang benar. Markus 13 mengatakan itu. Kamu akan dibenci oleh karena namaku, tapi yang bertahan sampai pada kesudahannya, ia akan diselamatkan. Itu teman-teman, itu contoh nyata. Apakah saya balas dengan menghujat orang tuanya? Ketika Pak Ruksianipar mengatakan saya menikahi orang tua saya, apakah saya balas dengan mengatakan itu? Oh jelas tidak. Karena itu landasan dasar kami, iman kami kasih. Itu contoh yang paling nyata. Tidak usah jauh-jauh kita contohnya. Itu yang paling nyata.
Itu ya teman-teman ya. Jadi saya pertegas, saya dibenci bukan karena pribadi saya, tapi karena saya mengabarkan kebenaran, karena pemberitaan Injil. Makanya saya dibenci. Maka itu tertulis di dalam Markus 13 ayat 13, kamu akan dibenci oleh karena namaku. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Loh, bukan Allah yang mempersatukannya, tapi pendeta. Loh betul, pendeta yang mempersatukan. Tapi landasannya apa? Apa yang tertulis di dalam Alkitab? Itu landasannya. Tertulis di dalam Alkitab kami, apa yang dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Maka pendeta menyampaikan itu melalui pendeta. Ya, nah jadi itu teman-teman, apa yang menjadi narasi Bang Kores. Nah, kenapa saya lebih fokus ke tema-tema yang saya bawakan tadi? Karena kita sedang berbicara Kristen atau Islam, ajaran yang benar. Nah, kita mengetahui ajaran yang benar ini dari mana? Dari apa yang diajarkan di dalam kitab suci. Itu udah pasti. Dari mana kita bisa tahu Kristen atau Islam ajaran yang benar? Kalau tanpa kita bandingkan apa yang tertulis di dalam kitab suci masing-masing. Itu ya. Nah, jadi itu apa yang menjadi narasi Bang Kores tadi. Nah, teman-teman, ada yang mau saya tanya dengan Bang Koresnya. Ketika Bang Kores tadi selalu mengatakan Nabi Muhammad, ya, saya mau tanya dulu Bang. Yang saya tanya aksi, saya tidak tanya perintah ya. Bedakan antara perintah dan aksi. Saya contohkan, Oki orang baik, aksinya Oki memberi makan 10 orang, itu aksi yang saya lakukan, ya, bukan perintahnya. Yang saya mau tahu aksinya. Tunjukkan satu kebenaran yang dilakukan oleh Nabi Muhammad di dalam Al-Quran, aksinya, bukan perintah. Ya, Quran berapa, ayat keberapa? Atau pakai hadis silahkan. Tunjukkan satu kebenaran yang dilakukan oleh Nabi Muhammad di dalam iman Bang Kores. Itu yang pertama. Dan yang kedua, ketika abang tadi berkata Nabi Muhammad dibangkitkan di Jazirah Arab, yang saya mau tanya, dibangkitkan ini dibangkitkan dalam artian apa dulu? Karena kalau kita salah mengartikan dibangkitkan dalam hal apa? Itu takutnya nanti malah teman-teman di bawah tuh enggak salah menanggapinya. Bisa-bisa atau dibangkitkan dari kematian atau apa, kan itu sama. Ya, tolong Bang Kores pertegas, Nabi Muhammad dibangkitkan di Jazirah Arab, dibangkitkan di sini dalam pengertian apa dulu? Ya, biar kita sama-sama tidak salah mengartikan apa yang disampaikan oleh Bang Kores. Kita di pertanyaan yang kedua kita cuma minta pertegas saja, dibangkitkan dalam pengertian apa yang Bang Kores sampaikan tadi. Ya teman-teman Kristen, kencengin tap-tap layarnya biar kita buktikan kalau Kristen adalah ajaran yang benar ya teman-teman Kristen ya. Di-share secara ulang, di-posting ulang teman-teman, biar roomnya aman, tidak gampang rungkat ya. Apa yang menjadi narasi Bang Kores saya sudah tanggapi semua. Silakan Bang Kores. 6 detik ya. Oke. Yang Oki tanya itu Nabi ngasih apa ke orang gitu ya maksudnya? Bukan Bang, itu jadi gini Bang, sebelum kita mulai match-nya ya, perbuatan, aksi, tapi aksi Bang ya, bukan perintah ya, bukan perintah, aksinya. Misalnya nih, contoh paling mendasarnya, misalnya Bang ya, di dalam Alkitab itu kan tertulis Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang, itu aksi kan? Nah, yang saya minta aksinya, bukan perintah dari Allah. Misalnya Nabi Muhammad berbudi luhur, itu kan perkataan dari Allah. Tetapi yang saya mintanya aksinya. Aksinya, oke. Aksinya, ya Bang ya. Oke, iya. kita mulai. Siap. Oke, tunggu ya. Tunggu jangan dulu dimulai kayak gue ini. Boleh. Ngambil data dulu. Boleh. Tunggu. Ini nih kalau gue nggak ada laptop gue nggak bisa kontrol F. Tunggu ya bentar ya. Ada banyak banget. Gue mau bawa yang paling keren yang mana ya? Oh yang ini nih. Tunggu.
Oh ya di sini. Oh ini dia. Nah ini kita ambil satu aja dari sini ya. Cut. Ada banyak Ki perbuatan Nabi itu yang bisa dicontoh oleh manusia gitu dan menjadi panutan kami. Terutama ketika dalam hal bermuamalah atau bersosial. Contoh satu aja Ki ya. Ini ya. Satu aja Ki. Ini dari hadis Sunan An-Nasai nomor 5318. Di sini katakan begini Ki. Dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi berkata, pernah terjadi pertengkaran antara dua kelompok kaum Ansor hingga mereka saling lempar batu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian pergi untuk mendamaikan mereka. Itu Bi lagi siapa namanya? Ki. Jadi Nabi kami itu selalu mendamaikan orang. Dan nanti juga ada narasi-narasi yang lain. Ini gue supaya supaya hemat waktu aja ya. Nabi kami itu sering mendamaikan orang yang bertikai gitu. Dan ini adalah perbuatan yang tadi lu minta, yang tidak ada perintah Allahnya, tapi memang akhlak Nabi. Salah satu akhlak Nabi adalah mendamaikan orang yang berseteru gitu. Yang ini tidak kita lihat di Yesus. Tidak pernah kita lihat di Yesus gitu. Nah, lalu kemudian selamat datang di kebenaran gitu. Nah, itu satu. Lalu kemudian mengenai perkara membangkitkan, itu kalian bisa baca di Hakim 3 nomor 9 sampai 15. Di situ ada Ehud dan Otniel, dia dibangkitkan sebagai juru selamat gitu ya. Dan maksudnya di situ adalah ketika dia pertama kalinya diberikan tugas rasulan gitu. Sama kayak Otniel dan Ehud di Hakim 3:9 dan Hakim 3:15 gitu. Jadi bangkit itu nggak perkara orang mati terus hidup, enggak. Bangkit itu pertama kalinya orang diberikan tugas oleh Tuhan. Kayak gitu. Itu. Nah, itu dua jawaban yang gue bisa kasih. Hadisnya dicatat ya. Sunan Nasai 5318 itu. Kalau bisa silahkan dicari gitu. Kapan Yesus pernah mendamaikan? Karena dia kan Raja Damai katanya. Tapi kalau disebut Raja Damai nggak pernah mendamaikan ya buat apa kan gitu. Nah, berikutnya yang mau gue bahas adalah banyak yang ini ya, yang nggak dijawab dari hal-hal yang gue persoalkan ya, hakikat, membatasi Tuhan, hukum perceraian gitu. Cuma nggak apa-apa lah kalau mau lanjut. Perkara Oki bahwa Markus 13:13 kamu akan dibenci karena namaku. Perhatikan Oki, perhatikan di sini ya, perhatikan. Ini tuh terbantahkan dan gagal. Kenapa? Orang-orang dibenci, terutama dari pihak Kristen, adalah karena nama nabi kami dibawa-bawa. Gitu Ki, bukan Yesus, bukan. Kalian bawa nama nabi kami, kalian dibenci. Nggak ada bahasanya soal Yesus, nggak ada gitu loh. Nah terus ketika nama Yesus muncul itu kenapa? Itu tuayan dari apa yang kalian tabur. Ya, jadi itu mohon dipahami gitu loh. Jadi Oki jangan merasa, oh ini gue dibenci karena nama Yesus. Enggak bre, kalian dibenci karena nama nabi kami dibawa-bawa. Kalian menderita karena nama nabi kami berkumandang. Kalian menderita karena nama nabi kami disenggol. Selalu nama nabi kami dulu. Nabi kami dulu baru Yesus kalian. Nabi kami dulu baru Yesus kalian. Gitu. Jadi ini Markus 13:13 ini nggak relevan gitu loh. Dengan zaman sekarang itu nggak relevan. Kalian menderita, perhatikan Oki, karena nama nabi kami Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Lalu kenapa ada nama Yesus? Itu tuayan dari apa yang kalian tabur. Gitu bre. Nah terus soal perceraian tadi sempat dibahas sedikit. Katanya, ya itu karena tertulis di Bible. Yang mana? Yaitu yang dipersatukan Allah. Ya bukan dong. Itu kan menggambarkan. Itu ayat universal. Ayat teknisnya di mana gitu. Yang menjadi landasan, seperti ini loh yang dipersatukan Allah itu gitu loh. Karena kalau bilang pendeta itu mengawinkan itu adalah Allah diwakili oleh pendeta, itu kan nggak ada dalilnya gitu kan. Hati-hati Oki, karena jatuhnya bisa jadi itu pernikahan yang tidak dipersatukan oleh Allah, tapi dipersatukan oleh manusia. Kalau yang persatukan adalah manusia, bisa bercerai. Itu kenyataannya, bre. Itu kenyataannya.
kecuali memang diberikan gitu loh dalil bahwa ini adalah tanda Allah mempersatukan mereka gitu. Allahnya berfirman misalnya, bawalah anak perempuanmu ke keluarganya, lalu biarkan anak laki-laki ini meminangnya. Allah mempersatukan. Tapi kalau nggak ada, oke, sekali lagi maaf, kalau nggak ada, oke, artinya pernikahan Kristen yang mempersatukan itu manusia bisa cerai, gitu. Ya, jadi mohon disimak baik-baik apa yang gua counter dan silakan ditanggapi dengan seksama. Thank you. Silakan. Oke. Sebentar ya Bang Kores ya. Silakan diterima Bang Kores. Ya, Bang Kores tadi menyampaikan teman-teman, Oki itu dibenci, bawakan Markus 13 ayat 13 karena kalian itu senggol-senggol nabi kami. Saya buka komal, saya tidak pernah bahas iman Islam, apalagi menafsirkan ayat Al-Quran. Kalau saya bahas itu, saya sudah pasti dilaporkan penistaan. Nah, ketika di dalam ranah diskusi, yang disenggol yang mana? Itu loh. Terus kami kepanasan dengar suara, kami kepanasan, kami menderita karena kami mendengar nama Nabi Muhammad. Loh, kami tidak pernah merasakan itu, kami sih enjoy aja. Kami enjoy aja melakukan segala hal. Tapi kalau kita berbicara seperti itu, ya teman-teman ya, sebenarnya yang kepanasan itu siapa? Tangerang Selatan orang beribadah digeruduk, dipersekusi. Kemarin kejadian terakhir dipersekusi, salib dihancurkan. Nah sebenarnya siapa yang lagi kepanasan? Kalau saya enjoy aja, itu. Dia tidak pernah kepanasan mendengarkan apa yang dilakukan oleh orang lain. Jadi saya santai aja. Nah, yang terjadi sesungguhnya karena saya memberitakan tentang Tuhan Yesus. Saya dibenci itu karena saya memberitakan Injil, kebenaran, kabar baik itu. Itu yang membuat orang panas. Jadi membenci. Nah, itu kan gampang sekali ya teman-teman ya. Itu gampang sekali biar Bang Kores lebih paham dan mengerti. Nah, dengan pertanyaan saya, Bang Kores menjawab di dalam Anasai, mendamaikan. Terus Bang Kores bertanya, pernah nggak Tuhan Yesus mendamaikan orang? Bang Kores, kalau cuma mendamaikan orang, Bang Kores tidak perlu beragama, ateis pun bisa melakukan itu. Kalau cuma mendamaikan orang, ada orang lagi ribut nih suami istri didamaikan, seorang ateis pun bisa melakukan itu. Nah, kalau bicara apa yang dilakukan Tuhan Yesus, ya coba kita lihat di dalam Yohanes 8 ayat yang ke-7. Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia pertama yang melemparkan batu kepada perempuan itu. Ketika Tuhan Yesus membela perempuan penjinah, ketika dia mau dihukum dilempari batu, apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Siapapun yang merasa tidak berdosa, hendaklah dia yang melempar paling pertama. Akhirnya apa? Tidak jadi melempar perempuan itu pakai batu. Loh, itu luar biasa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Bisa nggak orang yang tidak punya kuasa melakukan itu? Satu perkataan yang kecil merubah pemikiran semua orang. Bahkan tidak ada satu orang pun yang berani melempar perempuan penjinah itu. Cuman dengan satu perkataan kecil, action yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, tindakan yang langsung dilakukan oleh Tuhan Yesus. Sampai tidak jadi orang melempar pakai batu. Itu contoh kuasa Tuhan Yesus. Itu contoh kasih yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Itu kebenaran yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ya kalau masalah aksinya, Bang Kores bawa di dalam An-Nasai, mendamaikan. Loh seperti apa Bang? Hadis Bukhari 6411. Atau Taubah 29. Seperti apa dengan itu? Kalau Bang Kores membawakan mendamaikan orang. Bang Kores bawakan hadis An-Nasai 5318. Sedangkan kalau misalnya saya bandingkan dengan At-Taubah 29, salah satunya.
Ini seperti apa? Ya, itu silakan nanti Bang Kores tanggapi. Silakan Bang Kores tanggapi kalau bisa menggunakan data dan dalil ya teman-teman ya. Itu karena yang saya bawa perbandingannya di dalam Quran Bang Kores At-Taubah 29. Atau kalau mau sama-sama hadis boleh dibuka. Hadis Bukhari 6411. Setelah ini saya akan bukakan kalau Bang Kores nanti mau datanya. Sahih Bukhari 6411. Silakan Bang Kores baca. Gitu ya teman-teman ya. Bentar. Bang Kores nge-lag. Teman-teman, kencengin dulu tap-tap layarnya teman-teman. Kencengin tap-tap layar. Reconnect. Iya. Nge-lag Bang Kores nge-lag. Sebentar, biar jaringannya aman dulu. Oke, karena waktu kita habis juga, kita serahkan kepada Bang Kores ya teman-teman. Waktu kita juga udah habis. Silakan Bang Kores. Ya teman-teman kencengin tap-tap layarnya yuk. Waduh, musik sangat keras. Alhamdulillah. Ukti Khairunisa kabarnya baik. Ini sambil nyemak. Oke, Korea sudah mulai. Tadi dia nge-lag ya. Kita sudah membahas mengenai pengumuman peperangan, bagaimana memulainya, itu ada di Al-Hajj ayat 39. Di sana dikatakan apa? Telah diizinkan bagi kamu memerangi orang-orang yang memerangi kamu gitu. Nah, jadi izinnya di situ. Kalau misalnya lu belum memerangi gua gitu secara nyata, secara zohir gitu, belum ada izinnya gua memerangi lu balik gitu loh. Tapi kalau sudah terlihat gitu kan lu memerangi gua sebagaimana Al-Hajj ayat 39 itu sudah terpenuhi untuk gua serang balik. Gitu. Itulah kenapa gue selalu reaktif. Karena gue patokannya Al-Hajj ayat 39. Gue perangi itu pasti ada, bre. Perang agama itu pasti ada gitu. Dan Allah kan Maha tahu akan terjadi itu peperangan antara muslim dengan para kafirun gitu. Tapi mulainya kapan? Nah, Allah tentukan itu di Al-Hajj ayat 39. Gitu jawabannya, ma bre. Lalu berikutnya ini yang tadi banyak banget yang gak dijawab. Oke. Duh. Tumpah-tumpah ini. Terus Oki juga bahas ketika dia live nggak pernah hujat gitu. Memang Oki memang nggak pernah hujat dan gue lihat Oki memang konsisten nggak pernah hujat Islam gitu. Tapi Oki itu nggak cukup, bre. Itu nggak cukup. Kenapa nggak cukup? Karena teman-temannya Oki menghujat. Apa yang Oki rasakan itu adalah yang gue bilang di awal. Yang Oki rasakan adalah tuayan dari apa yang mereka tabur. Itulah kenapa gue sering bilang gini, Oki. Para penghujat Islam, ketika mereka menuai hujatan, ketika mereka menabur hujatan, teman-teman Kristennya sendiri yang akan menuai sakitnya. Itu yang sering terjadi dan ini sedang lu rasakan gitu. Dan gua nggak bisa apa-apa, bre. Memang tabur tuai begitu. Orang lain yang melakukan, nanti korbannya orang yang lain lagi. Itu yang terasa, bre. Jadi I'm so sorry for what you feel because it happened by your own community. Gitu. Jadi semangat aja, tetap pikul salibnya. Semoga penaburannya bisa berhenti sehingga penuhaiannya juga terhenti begitu saja gitu, Ki. Ini kenyataannya gitu, dari Kristen untuk Kristen gitu. Dan balik lagi, orang-orang yang menghujat Islam, mereka membawa nama nabi kami gitu loh. Yesus kalian hanyalah nama tuayan ketika nama nabi kami ditabur hujatan. Itu kenyataan. Nggak bisa ditolak, bre. Lalu berikutnya soal kemarin kejadian. Perhatikan Oki gitu. Kalau lu berbicara mengenai pergesekan di dunia realita gitu. Ini yang kemarin kejadian itu pendatang atau pribumi, Ki? Pendatang atau pribumi? Karena gue sering melihat gitu kelakuan orang-orang Kristen yang pendatang, mereka masuk bikin rumah ibadah atau melakukan ibadah di tempat mayoritasnya Muslim. Maksudnya apa? Kenapa nggak kalian bikin rumah ibadah di tempat mayoritas kalian, di kampungnya kalian gitu loh? Misalnya mau retreat atau mau bikin rumah singgah, ya di kampungnya kalian aja. Kenapa di kampungnya Muslim gitu loh, bre? Kenapa? kan punya kampung masing-masing gitu loh. Gitu. Kami juga yang Muslim bikin masjid ya di kampung kami. Kalau nggak di kampung kami, di kota, di tengah kota gitu loh. Nggak sampai ke kampung-kampungnya Kristen masuk bikin tiba-tiba nyungculan gitu masjid orang di kampungnya Kristen. Kan nggak gitu konsepnya. Gitu, bre. Ini kenyataan lagi-lagi gitu loh.
Sama kayak gini juga ya, gue bahas. Ribut soal toa. Ini toa ribut, toa ribut. Toa sama lu di situ duluan toa. Lu di situ ngontrak baru datang, tiba-tiba mau ribut ngurusin toa gitu. Kalau lu datang duluan di situ, toanya baru dipasang, lu ribut, diterima gitu. Tapi kan lu pendatang, lu pendatang. Hargailah hukum-hukum dan aturan yang sudah dijunjung di sana terlebih dahulu. Itu bre. Tuh orang-orang Kristen Papua juga nggak suka kok sama Kristen pendatang. Mereka datang ke Papua bukan gabung ke gereja Papua, mereka bikin gereja sendiri. Ada itu di kontennya Yosua Tewu, ada itu. Jadi apa yang Muslim rasakan di Jawa dirasakan juga oleh Kristen Papua. Gitu bre. Selamat datang di kebenaran. Lanjut ya. Berikutnya soal melempar perempuan zina gitu. Oke, melempar perempuan zina ini sedang apa? Menetapkan sebuah aturan. Ini kenapa perempuannya nggak boleh dihukum? Saksinya nggak ada, gitu kan? Jadi nggak ada yang spesial dari situ. Kalau Nabi kami mendamaikan, orang-orang damai. Kalau ini kan nggak. Perempuan zinanya selamat, orang Yahudi nggak puas. Bukannya Yesus ajarin soal saksi, tapi dia malah kemana-kemana gitu ngobrolnya. Gitu. Itulah, dah, sip, thank you. Sebentar ya teman-teman ya. Oke. Oke teman-teman boleh lebih kencengin dulu tap-tap layarnya biar aman teman-teman. Nah ketika saya mau nanggapi dulu ya apa yang menjadi narasi Bang Kores. Karena tidak ada saksinya tentang perempuan berzina. Ingat, mereka tidak melempar batu karena mereka mendengarkan perkataan Tuhan Yesus. Yohanes 8 ayat yang ke-7. Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia melempar paling pertama. Setelah itu apa yang dilakukan mereka? Pergi tanpa ada satu pun yang melempar perempuan itu. Itu yang saya bilang tadi. Itu kuasa Tuhan Yesus. Nah itu yang pertama. Dan yang kedua, masalah orang beribadah. Bang Kores, boleh ini saya pakai data dan dalil, apakah negara Indonesia ini cuma milik satu agama? Sehingga kita beribadah harus minta izin. Apakah orang beribadah itu adalah kelakuan yang salah? Apakah beribadah itu salah? Harusnya kita support anak muda yang beribadah. Karena apa? Mereka tidak mabok-mabokan, mereka tidak judul. Harusnya kita support, kita dukung. Ya, tapi saya mau minta bukti dulu. Apakah Indonesia ini milik satu agama? Ingat, kita itu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda, tetapi satu jua. Jadi Indonesia bukan milik satu agama, tidak pernah. Pemerintah kita mengatakan Indonesia ini milik satu agama. Dan yang saya bingung, kenapa orang beribadah harus minta izin? Itu yang kedua. Yang ketiga, atau saya tambahkan ya, Indonesia ini NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang di dalamnya ada berbagai macam agama, yang di dalamnya ada berbagai macam suku, ada berbagai macam ras. Itu. Jadi buktikan undang-undang mana yang mengatakan kalau Indonesia ini milik satu agama, pakai data. Itu. Coba saya minta datanya. Kalau memang Indonesia ini milik satu agama, pakai undang-undang dasar kita. Coba ya. Saya minta datanya dulu ketika Bang Kores bernarasi seperti itu deh. Karena yang saya tahu, Indonesia ini NKRI, Bang, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan yang sedang kita bahas ini orang yang beribadah loh. Itu aja sebenarnya. Nah, itu yang kedua dan yang ketiga teman-teman. Hukum tabur tuai katanya. Saya memang betul tidak menghujat, tapi inilah hasil dari teman-teman saya menghujat. Saya rasa juga ya, tidak ada teman-teman saya juga misalnya ya, yang melakukan bikin podcast gitu kan. Bikin podcast yang secara khusus bahas agama Islam, ada nggak di Indonesia ini? Kecuali dia harus pergi keluar. Tapi di Indonesia ini ada bikin podcast tiap hari bahas iman Kristen. Maka lahirlah apologet Kristen yang membela imannya. Itu. Saya nggak perlu sebutkan podcastnya.
Apakah ada di Indonesia ini satu podcast yang tiap hari kerjaannya mengundang tamu bahas Al-Quran? Kalau memang ada, sebutkan podcast apa itu yang live di YouTube disiarkan. Ya kalau memang ada, sebutkan itu. Jadi kalau saya rasa bukan hubung tabur tua ya teman-teman ya. Ya kalau menyalahkan apologet Kristen, ya kami ada di sini untuk meluruskan iman kami. Supaya apa? Supaya ayat Alkitab kami itu jangan dibelok-belokkan, jangan ditafsirkan sembarangan. Maka kami hadir di sini. Nah, tapi yang paling penting ketika Bang Kores bernarasi seperti itu tadi, saya cuma minta, buktikan kepada saya kalau Indonesia ini milik satu agama. Dan itu dikatakan oleh pemerintah. Pemerintah kita sendiri yang mengatakan itu, kalau Indonesia ini milik satu agama. Biar enak diskusinya gitu kan. Kalau cuman klaim kan bingung juga. Kalau saya pribadi saya enjoy. Bahkan saya dihujat itu saya tidak merasakan sakit hati. Bahkan saya semakin yakin loh dengan Tuhan Yesus. Karena apa? Loh, benar yang tertulis di dalam Alkitab. Saya tidak sakit hati. Dihujat Bang Faruk, saya tidak sakit hati. Udah saja. Santai aja saya. Tiap hari saya masih live. Gitu. Buat apa saya sakit hati? Oh, dosa-dosa ditanggung sendiri-sendiri kok. Itu. Dosa yang mereka yang nanggung, mereka menghujat saya kan. Silakan Bang Kores. Oke, thank you. Oke, thank you. Ya, jadi kalau misalnya mau ditanya podcast apa yang setiap hari bahasnya Islam, ya banyak Ki. Saifuddin Ibrahim, Fatimah Sadia, Al Hayat, Tanpa Ragi, gitu kan banyak lah. Banyak banget, banyak. Kodoni itu baru-baru adanya, mereka duluan 2020 2021 mereka itu gitu loh. Jadi itu aja udah kejawab gitu siapa yang mulai kan. Nanti kalau kita lanjut lagi ke lebih jauh gitu kan, yang duluan ketok-ketok rumah, sudahkah kamu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Itu kan juga Kristen-Kristen juga gitu loh. Kalau kita mau bawa ke sana. Jadi memang Kristen ini gue nggak tahu kenapa dia butuh populasi. Bukannya beranak, mereka ngambilin umat-umat orang lain gitu loh. Jadi jangan salahkan Muslim ketika kami belajar untuk membela diri dengan cara komparasi gitu loh, Bre. Jangan salahkan kami. Ujung-ujungnya apa? Terjadilah tabur tuai gitu loh. Kalian menabur misionaris, kalian menabur penghujatan, kalian menuai juga sakit hatinya dengan konteran. Gitu loh yang terjadi. Makanya kalau memang butuh populasi, Bre, kalau memang butuh populasi, beranak aja. Banyak nanti kok gitu loh. Karena kalau ngambil-ngambilin, misalnya mau ngambil-ngambil dari Islam, keles terus gitu loh. Ya, beranak aja, beranak. Terus sama terus ditanya gue, apakah Indonesia milik satu agama? Indonesia Bhinneka Tunggal Ika, banyak suku, banyak budaya, banyak agama gitu. Tapi bukan berarti lu boleh mencok-mencok ke kampung-kampung yang bukan daerah lu gitu loh, Bre. Ini kan yang dibahas ini kan kalian bikin apa, rumah singgah, retreat gitu kan. Itu kan kampungnya Muslim gitu loh. Itu Kristen di situ ngapain? Kan ribut jadinya, Ki. Emang gak ada kampung Kristen di daerah sana? Gak ada gitu? Ya kalau nggak ada nggak usah bikin, kan bisa. Gitu loh. Kenapa maksain banget bikin rumah ibadah atau tempat-tempat persinggahan yang berbau-bau Kristen di kampung-kampungnya Muslim? Buat apa? Buat apa? Supaya ini Muslimnya masuk Kristen gitu? Maunya gitu? Atau gimana? Gitu loh. Indonesia milik semua agama gitu. Tapi orang-orang Kristen yang lain gitu ya, ini contoh Papua, mereka tahu gitu loh. Oh iya, kita ini orang Kristen gitu. Ya udah kita kampungnya di sini, kita rumah ibadahnya di sini, kita beribadah di sini gitu. Enggak, mereka ke mencolok-mencolok di kampung Muslim beribadah gitu. Buat apa anjir? Ya, gitu loh, Bre. Jangankan yang sekarang, yang waktu kemarin juga di mana tuh, di daerah Bekasi atau Tangerang gitu kan. Mereka ibadah gitu, dikontrakan padat penduduk yang dimana temboknya satu bagi dua rumah gitu, nyanyi sampai jam 9 jam 11 waktu orang tidur gitu. Ditegor, marah, wah kami dipersekusi gitu. Lalu ngapain ibadah di kontrakan padat penduduk? Udah mah motornya bikin orang susah masuk, suara lu bikin bayi bangun dan juga karyawan gak bisa tidur. Gitu loh. Ujungnya ribut. Siapa yang ditangkap? Muslim lagi gitu kan. Padahal Muslim mau tidur. Ribut, kupingnya sakit. Aduh.
Itulah Ki, ya kalau kita lihat gitu loh, kalau misalnya kita dalam rangka bertoleransi gitu kan. Ini kan kalau 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 misalnya gua ini out of topic gitu. Ini gua jadi inget orang-orang Portugis. Ketika mereka sampai ke Jawa, mereka bikin benteng, tahu nggak lo? Bikin benteng mereka. Bukan di tanah mereka, mereka bikin benteng. Coba bayangin, apa itu? Mau ngapain itu? Kayak gitu, Bre. Nah, lanjut lagi Ki. Terus ya dibilang Yesus yang Yohanes 8 itu kan apa namanya? Iya itu Yahudi pergi karena Yesus bilang siapa yang tidak berdosa. Ya Yahudi tahulah semua orang berdosa. Yahudi itu pergi karena mereka bingung kenapa Yesus nggak bawain bilangan 5:13. Dimana kalau nuduh orang berzina harus bawa saksi. Gitu loh. Dan ujung-ujungnya oke ya, mengenai perkara orang nggak berdosa, Yesus lempar batu nggak? Kan enggak. Yesus juga gua rasa sadar diri kok dia sama kayak Yahudi nggak sama-sama nggak lempar batu. Artinya apa? Nggak ada di sana orang yang tidak berdosa. Jangan bilang lu nyontohin gitu loh. Yesus jadi manusia aja itu udah contoh. Ya. Yesus nggak lempar batu, Bre. Dia sadar siapa dirinya gitu loh. Itulah kenapa Paulus bilang dia hamba Allah. Karena dia sadar dirinya siapa. Kalau Yesusnya lempar batu, barulah bisa lu banggain. Yesusnya nggak lempar batu, ya sama aja kayak Yahudi kalau gitu. Lalu apalagi mau gue tanggapin ya? Ya itulah maksudnya ya jangan marah. Ya, ini kenyataannya, Bre. Dan kebetulan lu ngangkat, bener banget. Ini mungkin jalan Allah ngangkat lu bercerita gini ke gua, sehingga gua bisa edukasi orang-orang yang perlu diedukasi gitu. Kenapa bisa terjadi pergesekan gitu. Selama Kristen selalu bikin rumah ibadah atau kegiatan ibadah ini di kampung-kampungnya muslim gitu, nggak bukan di kampungnya sendiri, ribut pasti. Gitu, Bre. Itu gua bisa jamin gitu. Jadi kalau bisa supaya tabur tuai ini berhenti, bikinlah rumah ibadah di kampung sendiri. Thank you. Oke, sebentar ya teman-teman ya, kita anggapi dulu. Oke, teman-teman. Ini ya, kita mau tanggapi dulu dari mana ya? Dari yang terpenting dulu ya, Yohanes 8 tadi ya. Di situ Tuhan Yesus juga kan tidak melempar batu. Untuk apa dibanggakan? Karena Tuhan Yesus itu sadar kalau dia berdosa. Buktikan saya dosa yang dilakukan Tuhan Yesus. Itu buktikan dosa apa yang dilakukan Tuhan Yesus. Itu karena dia sadar diri kalau dia adalah hamba Allah katanya. Itu. Jadi jangan diputar-putar ceritanya. Karena pernyataan Tuhan Yesus di dalam Yohanes itulah yang membuat orang-orang Yahudi itu meninggalkan perempuan zina itu. Sehingga tidak jadi melempar perempuan yang berzina itu. Itu yang terjadi. Tidak pernah di dalam Alkitab kami tertulis Sang Bapa, Sang Sumber mengampuni dosa Tuhan Yesus yang sudah lalu dan yang akan datang. Tidak pernah tertulis seperti itu. Tidak pernah, ada tertulis seperti itu ya. Gitu. Itu saya bisa pastikan tidak ada di dalam Alkitab itu tertulis Bapa mengampuni dosa Tuhan Yesus yang sudah lalu dan yang akan datang. Tidak ada tertulis seperti itu di dalam Alkitab kami, Bang Kores. Oke, itu yang pertama. Terus masalah yang kedua, Bang Kores nggak bisa bedakan podcast ya, podcast dengan apa yang dilakukan oleh Ibu Sofi ya. Emang Ibu Sofi bikin podcast? Siapa tamu yang diundang Ibu Sofi? Mereka itu berapologet. Mereka itu membentengi iman mereka. Itu yang kedua. Yang ketiga, Kristen itu kalau mau cari populitas itu beranak. Itu beranak loh. Kami itu tidak butuh kuantitas. Kami tidak butuh kuantitas. Buat apa kami butuh kuantitas? Yang kami butuhkan kualitas. Makanya nih, berapa orang yang terima Tuhan Yesus di komal saya? Tidak pernah mencong sedikit imannya, langsung saya suruh, hari ini kamu masuk Kristen. Masih kami sampaikan, belajar Alkitab dulu sebulan 2 bulan. Baca dulu Alkitab, cari tahu sendiri kebenarannya, baru kamu datang lagi. Hubungi saya kalau kamu benar-benar siap terima Tuhan Yesus. Enggaknya miring dikit imannya, goyang dikit imannya, langsung diiklarkan. Itu terjadi. Berapa banyak orang yang mau terima Tuhan Yesus di komal saya? Enggak langsung saya sahkan malam itu.
2-3 bulan lagi baru datang. Bang, saya udah yakin bang, silahkan kamu dibaptis. Terima Tuhan Yesus. Karena apa? Yang kami butuhkan kualitas, tidak kuantitas. Nah, masalah misionaris, makanya saya sampaikan ya teman-temannya. Kita ini negara yang diatur oleh undang-undang. Undang-undang mengatur itu. Tidak boleh memaksa orang lain untuk masuk agama. Tidak boleh, negara mengatur itu. Kalau memang ada oknum-oknum Kristen yang memaksa orang lain berpindah agama, laporkan. Karena kita punya undang-undangnya. Jangan bilang nanti dibagi Indomie, dibayar apa. Klaim-klaim tanpa data. Itu loh. Itu menurut saya klaim-klaim tanpa data ya teman-teman ya. Makanya karena negara kita kan undang-undangnya udah bagus. Gitu kan? Udah bagus. Nah kalau ada orang yang memaksa orang lain untuk berpindah agama, laporkan. Kan jelas. Mengatur itu negara. Undang-undangnya ada jelas. Tinggal dilaporkan. Ya tanpa kami butuh kuantitas. Tidak perlu dipungkiri. Kristen masih menjadi agama mayoritas di seluruh dunia. Data. Kristen masih menjadi agama mayoritas di seluruh dunia. Nah jadi itu ya teman-teman ya. Itu sebenarnya udah lari-lari guys ya. Tapi nggak apa-apa. Kita biar agak mengedukasi sedikit itu, kita akan bahas hal-hal yang mendasar dulu. Karena ini kan masalah ajaran gitu ya teman-teman ya. Nah buat teman-teman Kristen, tap-tap layar dulu yuk. Silakan teman-teman ya, tap-tap layar kencengin. Jadi saya pastikan ya Bang Kores ya. Kalau Tuhan Yesus itu adalah jalan dan kebenaran yang sesungguhnya seperti apa yang saya sampaikan tadi di awal. Gitu. Ayo silakan Bang Kores tanggapi aja apa yang menjadi narasi saya. Ya, oke, lemes sendiri dia. Itulah oke faktanya dan semoga lu belajar dari situ gitu. Jadi nggak naif lagi untuk kedepannya, Mabre. Yuk, belum mulai. Belum. Silakan. Oke. Nah memang ini yang kita butuhkan kawan-kawan gitu loh. Kristen harus melihat realita dari perspektif muslimnya bagaimana gitu. Karena kalau misalnya diceritakan dari kawan-kawannya sendiri terlihat Islamnya kasar gitu. Tapi kalau kita lihat dari muslimnya gimana ya, akhirnya mereka ngerti. Oh iya ya, ada offside yang kita lakukan di sini gitu. Nah, contohnya Oki tadi mengakui kan gitu. Memang ada oknum-oknum misionaris yang melakukan hal itu. Laporkan saja, mantap Oki gitu loh bre. Gitu. Tinggal Oki tadi entah kenapa tiba-tiba hening ketika membahas mengenai apa tadi kan minta Indonesia kayak gitu kan. Terus gue bilang nggak perlu Indonesia, Indonesia itu luas tanahnya. Tinggal yang Kristen bikin rumah ibadah, melakukan praktek ibadah di kampungnya Kristen. Dah itu kelar itu, nggak akan ada lagi yang kayak gini-gini gitu. Gue paling bikin ini buka usaha teh herbal anti asam lambung gue kan gitu. Tinggal gitu aja Ki sebenarnya Ki. Nah gini kan seneng gue kalau misalnya udah terserahkan gitu. Nah sekarang kita balik ke apa tadi yang mau dibahas. Yesus berdosa. Gue nggak tahu menurut kalian ya berdosa itu seperti apa, gue nggak tahu gitu. Ketika Yesus membolak-balikan meja pedagang itu dosa kalau di kami. Gue nggak tahu di kalian gimana gitu. Karena kita konsep dosa itu berbeda gitu. Ketika di kami wajib berbakti kepada orang tua, tapi Yesus di Lukas 14:24 itu mengatakan harus membenci orang tua, saudara kandung untuk menjadi pengikutnya gitu. Itu di kami itu jatuhnya dosa loh. Jatuhnya di kami dosa gitu. Jadi gue nggak tahu menurut lu yang dosa nggak dosa itu gimana gitu. Atau kalau misalnya Yesus itu jatuhnya nggak dosa, kalau orang lain dosa gitu. Gue nggak ngerti itu Ki gitu. Tapi ya mau gimana lah kalau lu mati-matian bilang Yesus nggak berdosa, tapi ajarannya membenci orang tua, membolak-balikan meja pedagang gitu, dan lu bilang itu bukan dosa, ya gue nggak tahu harus ngomong apa lagi Ki, gitu. Itulah kenapa lu bilang apologet kan, padahal sudah jelas-jelas tertulis gitu kan. Terus balik lagi soal podcast terus tanpa lagi Ibu Sofiatul kayak gitu, mereka mencoba membantah pelitiran Babelnya. Bantah silakan bre, jangan nyenggol Islam gitu loh. Kan gitu aja.
Mau bantah silakan gitu, jangan nyenggol Islam. Sekalinya nyenggol, keluarlah kores-kores yang baru, argumen-argumen praktis kores gitu. Terjadi lagi yang seperti ini. Mau bantah silakan, berapologet silakan gitu. Kan orang-orang Kristen itu bisa nyontoh dari lu, Ki. Gitu kan. Bisa nyontoh dari Burita Wahyu gitu, yang adminnya Sarapan Pagi Biblika gitu. Bisa nyontoh ke sana gitu. Terus kalau gue waktu zaman Kaskus itu ada orang yang stay di Anda bertanya, Kristen menjawab, Anda bertanya, Katolik menjawab, mereka tuh stay tetap di apa koridornya gitu, nggak nyenggol Islam. Nah sekalinya nyenggol Islam, tabur tuai, Ki, gitu loh. Ini kayak misalnya di tempat-tempat gue nih ngomong, wah begini, begitu, Islam begini, Islam begitu gitu. Tunggu aja tuayannya, tunggu tuayannya gitu. Bukan playing victim, gue ini bukan playing victim di sini. Gue di sini adalah pelaku proaktif yang memang menghabisi para tritung-tritung penghujat dengan argumentasi praktis yang gue ciptakan untuk Muslim. Bukan playing victim gue, bre. Gue bukan korban, gue pelaku gue, gitu. Nah di sini yang korban siapa? Yang korban sebenarnya kawan-kawan Kristen sendiri. Dari apa? Dari kebrutalan radikalisme orang-orang Kristen yang menghujat Islam. Korbannya perasaan orang Kristen yang baik-baik seperti Oki. Kalian lihatlah dialog kita sekarang. Bagaimana Oki coba mati-matian membela, kami di sini korban, kami di sini hujat dalam nama Yesus. Gua benerin gitu. Enggak, bukan. Kalian itu dibantai dihujat karena nama nabi kami kalian hujat duluan gitu loh. Nabi kami, nama nabi kami dulu, bre. Gitu loh. Baru nama Yesus kalian itu sebagai tuayannya. Itu yang terjadi. Nah, kalau memang pengen bener nama Yesusnya dulu yang ada gitu ya. Nah, kalian coba di Korea Utara gitu kan, atau di Cina gitu kan, kalian penginjilan gitu. Nah, itu tuh baru bisa kejadian tuh. Memang kalian akan ditindas karena nama Tuhan kalian itu. Kita realita aja lah. Tapi kalau di sini posisinya Indonesia enggak, bre. Nama nabi kami yang membuat kalian menderita. Kenapa? Karena ketika nama nabi kami dihujat, maka cinta kami terhadap nabi kami akan bereaksi gitu. Orang tua disenggol aja kita ngamuk. Orang tua kan kita cintai, apalagi Muslim mencintai nabinya dan Tuhannya Allah Subhanahu wa taala gitu. Itu paling Ki. Mau tanggapin apa lagi nih? Silakan. Oke, berapa match lagi Bang Kores? 2 match lagi Bang. Udahlah closing aja lah, udah beres Closing juga. langsung ya. Udah beres ya. Iya. Oke, aku closing duluan ya Bang Kores terakhir ya. Boleh. Oke, siap. Kalian aku tanggapi, sekalian aku closing ya. Ya, pelanggaran Bang Kores. Bang Kores kena pelanggaran Masih bisa kok, lanjut aja terus, masih bisa kok. Lanjut ya, aman ya, aman. Iya. Aman. Ya teman-teman bawah jangan repot-repot boleh ya teman-teman. Boleh ya, jangan repot-repot ya. Bang Kores kena pelanggaran ya. Oke teman-teman, ya jadi kita mau tanggapi dulu sekalian kita closing statement ya teman-teman ya. Jadi saya mau mulai dari mana? Untuk menanggapinya, ajaran mana yang mengajarkan untuk membenci orang tua? Loh memang itu yang terjadi. Ketika kami menerima Tuhan Yesus, banyak para murtadin yang menerima Tuhan Yesus itu, dia akan dibenci oleh orang tuanya. Bahkan diusir oleh orang tuanya. Ketika dia menerima Tuhan Yesus, mereka akan dibenci itu, kan saya bilang dari awal tadi, mereka akan dibenci itu karena pengabaran Injil itu tentang berita keselamatan ini. Siapa Injil itu? Yesus itu sendiri, kabar baik. Loh itu terjadi dengan murtadin-murtadin, makanya saya itu semakin yakin dengan iman Kristen. Karena segala sesuatu yang tertulis di dalam iman Kristen, di dalam Alkitab, itu benar-benar terjadi. Contohnya, yang terjadi realnya, beruang lapar itu diceraikan oleh istrinya karena dia menerima Tuhan Yesus. Tapi dia lakukannya itu, tetap dia pikul salib. Untuk apa? Supaya dia tidak mati di dalam kebinasaan, tetapi beroleh hidup yang kekal. Itu yang terjadi. Jadi bukan berarti Tuhan Yesus mengajarkan kami untuk membenci orang tua. Makanya tertulis di ayat selanjutnya, ketika kita mencintai, kalau kita sudah mencintai Allah dan Tuhan yang benar, maka secara otomatis kita juga akan mencintai kedua orang tua kita. Karena itu ajaran. Itu akan terjadi dengan sendirinya. Jadi tidak ada Tuhan Yesus mengajarkan kami untuk membenci orang tua, tapi itu yang terjadi akibat dari pengajaran pemberitaan tentang Injil, kabar baik.
seperti saya tegaskan lagi, saya itu dibenci bukan karena teman-teman saya menghujat. Saya dibenci itu karena saya mengabarkan Injil, kabar baik itu. Ya saya dibenci. Lah sekarang boleh nonton, sekarang boleh nonton ya teman-teman ya. Kalau nggak percaya, ya boleh nonton misalnya pendeta Gilbert itu lagi live gitu kan. Atau kalau pendeta Gilbert dia pernah punya masalah lah gitu kan. Ini pendeta Philip Mantova, mana pernah dia menyenggol. Tapi lihat komentar di bawah. Lihat komentar di bawah ketika dia sedang live. Itu. Jadi semua itu apa yang kami rasakan itu karena pengabaran Injil. Loh kalau masalah menghujat saya akui banyak di kalangan Kristen yang menghujat iman Islam. Kalau bicara apakah saya sepakat untuk itu? Jelas saya katakan saya tidak sepakat dan tidak setuju dengan Kristen-Kristen yang menghujat agama lain. Karena kita tidak mengajarkan itu. Saya sampaikan itu. Nah, jadi teman-teman, segala sesuatu itu teman-teman yang tertulis di dalam Alkitab itu benar-benar terjadi di dalam kehidupan kita. Ya. Nah, ini juga saran saya untuk teman-teman Kristen, makanya supaya tidak terjadi lagi nanti kan Bang Kores berbicara seperti ini. Saya sarankan teman-teman Kristen yang pemahaman Alkitabnya masih kurang-kurang, jangan naik komal Islam ujuk-ujuknya menghujat Nabi mereka. Saya juga pernah, jujur, saya pernah dengar itu waktu ada Juma. Itu naik ke atas cuma menghujat Nabi, ditanya Bibelnya tidak mau jawab. Ya, itu saya akui. Nah, saya tegur juga untuk teman-teman Kristen dan saya minta Bang Kores juga sampaikan untuk saudara-saudara Bang Kores. Ya. Itu sampaikan, kita ada di tengah-tengah. Berdiskusilah dengan baik, data by data. Saya sama Bang Kores sama siapapun saya diskusi dengan baik. Data, apa yang tertulis. Itu ya teman-temannya. Jadi kalau kita bicara ajaran yang benar, Tuhan Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Kenapa saya percaya Tuhan Yesus itu adalah jalan dan kebenaran dan hidup? Karena Tuhan Yesus itu bisa dibuktikan yang pertama melalui fakta sejarah yang ada. Hidupnya di abad keberapa, dan Tuhan Yesus itu punya kuasa, mampu bermujizat. Maka sang firman itu mengambil rupa manusia di dalam kehidupan kita. Jadi itu yang mau saya sampaikan buat teman-teman Kristen, karena sebenarnya ini out of context dari apa yang menjadi ini kita. Saya cuma mau sampaikan buat teman-teman Kristen, jangan naik komal yang kerjanya cuma mau menghujat agama Islam. Gitu ya. Kalau mau diskusilah dengan baik, ayo data by data, pakai argumen yang baik. Silakan Pak Kores. Wah, oke, memang objektif, Bre. Applause dulu. Anjir. Keren, oke. Abis itu gua ngingetin Muslim, Ki. Aman, Ki. Slow. Lanjut. Mantap. Gua senang sama Oki, Bre. Fair enough dia orangnya. Dan objektif, bener dia memegang bahwa dia objektif gitu. Ya, pertama kita bahas dulu mengenai apa yang terjadi di kolom komen di live-nya Philip Mantova, pendeta Philip Mantova, pendeta Gilbert Louis Mondong gitu. Dan gue tahu beberapa pendeta besar itu dia secara publik itu nggak pernah sama sekali menghujat Islam, itu nggak pernah. Gue nggak pernah mendengar langsung seperti itu gitu. Tapi ada oknum Muslim yang memberikan komentar-komentar nggak enak tentang imannya mereka gitu. Dan gue mohon maaf untuk itu gitu kan. Walaupun apa yang terjadi ini juga sama terjadi di channel-channel dari ustadz-ustadz besar kita, Ustadz Abdul Somad, Khalid Basalamah gitu kan, Ustadz Adi Hidayat gitu. Pasti ada oknum dari Kristen yang membuat komentar-komentar nggak enak gitu kan. Entah mereka bocil atau memang kurang nutrisi waktu kecilnya gitu. Tapi itulah yang terjadi gitu, dan ini harus dihentikan segera gitu ya, Bre. Itu harus dihentikan segera gitu. Dan kita balik dulu ke topik mengenai tadi keluarganya kan membenci orang yang masuk Kristen. Ya itu iya begitu, cuman ajaran Yesusnya bukan ke sana. Ajaran Yesusnya itu kamu jadi pengikutku, kamu benci keluargamu, gitu loh. Lukas 14:24 itu. Jadi jangan nggak keputer gitu. Kan keluarganya bukan pengikut Yesus, Oke, bukan pengikut keluarganya, gitu loh. Jadi jangan keputer gitu. Oke. Terus pesan buat Muslim juga, kawan-kawan ya. Pesan buat Muslim juga. Kalian gitu ya, naik kalian ke room medis gitu, naik kalian ke room apologet Kristen atau Kristen yang nggak membahas Islam. Terus kalian cuma modal Yohanes 17 nomor 3 nanya gitu kan. Terus bilanglah Yesus begini, Yesus begitu gitu. Jangan, Bre. Jangan.
Gitu loh. Nanti ditanya balik kalian bubuk. Paham lu ya? Jangan kayak gitu. Kalau misalnya Kores, kalau misalnya ini teman dialognya memang bertanya pure, memang dialog menjaga konsisten kalimatnya, nggak ada gue menghujat sama sekali, nggak keluar gue argumen kawin Tuhan yang gitu-gitu, nggak ada. Dan gue Islam itu reaktif. Kita diizinkan berperang kalau diperangi duluan. Kalau mereka nggak memerangi, jangan diperangi gitu loh, Bre. Ya, oke, sudah objektif seperti itu, dan gua harap ini juga mengimbangi objektivitasnya, oke gitu ya. Mantap. Dan inilah topik yang bisa kita selesaikan mengenai kebenaran agama, mana yang benar, mana yang salah gitu kan. Sebagaimana Oki sampaikan mengenai imannya, kebenarannya dari situ. Dan gue jelaskan juga dalam Islam kebenaran itu datang dari konsistensi pesan nabi-nabi yang mengatakan Tuhan itu satu, Tuhan itu Allah, dan Tuhan itu tidak beranak dan tidak memperanakan. Dan inilah yang dipegang sampai kepada Nabi Muhammad SAW, diwariskan kepada alim ulama kita dan umaro kita, disampaikan kepada kita hingga tahun 2025. Itulah kenapa Islam lestari sampai sekarang. Karena pesan berantai, tradisi lisan suci yang sampai kepada si kita, yang akan menyelamatkan kita dari siksa api neraka. Itulah kebenaran Islam. Buktinya dari mana lagi? Semua perkataan Allah dalam Al-Quran yang termaktub di kitab suci itu terjadi dan bisa kita saksikan. Padahal kita hidupnya 2025 gitu. Padahal kita hidupnya 2025, kita bisa menyaksikan semua firman Allah terjadi sebagaimana yang gue sampaikan di opening statement gitu. Dan yang tidak kalah hebatnya adalah ketika seorang nabi dibangkitkan di Arab, satu Arab Islam lalu menyebar ke seluruh dunia. Ini kebenaran mana lagi yang mau gue dustakan gitu loh. Nggak bisa gue dustakan kebenaran seperti ini. Nggak bisa gue dustakan ketika janji dan bukti sudah ada di depan mata gue. Nggak bisa gue dustakan ketika semua yang dia nyatakan sudah benar dan terjadi di zaman ini, ikhwan. Allahu Akbar, Allah ya Karim gitu. Itulah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, yang menurunkan nabi mulia, ciptaan yang paling agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana kita imani sebagai imam kita di akhir zaman, dan yang dimana nanti juga Nabi Isa Al-Masih akan turun dan mengikuti syariat